Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Memulai pembelajaran, silakan duduknya dirapikan terlebih dahulu. Berdiri, siapa yang masih bajunya dikeluarkan? Coba berdiri semuanya, berdiri. Semuanya berdiri. Yang bajunya masih terlihat dikeluarkan, silakan dimasukkan. Ya. Oke, duduk kembali. Demi kelancaran pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir? Atas nama siapa? Muhammad Kadafi dengan keterangan sakit. Terus berikutnya ada lagi? Aisyah dengan keterangan sakit. Oke, baik. Kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini tidak hadir karena sakit, semoga diberikan segera kesembuhan. Amin. Oke, baik. Yang namanya disebutkan bilang hadir: Agnestia, Ais Rosdiana, Almira, Alfiansyah, Anafis Ekazaki, Asya Nabila, Asya Rismalia, Ayu Novita Wulandari, Bima Bagus, Cesi Inesta, Claudia, Erina Malika, Eva Skarwati, Kartika Raisa, Khalila Suci Ramadhani, Kinanti Aina, Lady Faitlin, Maulana Alfat, Muhammad Khairun Jaya, Muhammad Askal, Muhammad Rafiandra, Muhammad Ramdhani, Muta Alia, Nafisatul Hasanah, Naila Adinda, Nur Azka, Puspita Hapsari, Rasya Sefalino, Rido Dwi Andika, Rifki Putra, Safira Putri, Sila Deswinja, Tupatus Sausan, Umar Dapitra Tricahyo. Oke, baik. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin menguji semangat kalian. Bapak, kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabnya pagi, luar biasa. Oke, pagi 3 kali diakhiri dengan luar biasa, tangan mengepal. Ya, oke. Tunjukkan semangatmu. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Kalian berdiri menyanyikan lagu Oke, silakan duduk kembali. Luar biasa. Apa? Ice breaking perlu? Ice breaking. Ice breaking ada 3.
3 kata, yaitu berhitung, bernapas, dan juga bertepuk. Berhitung berarti kalian 1. Kalau bernapas berarti teman sebelahnya harus bernapas bagaimana? Nah, terus bertepuk berarti berikutnya menguji konsentrasi kalian. Sebelumnya dari sini, silakan. 2. Udah cukup. Ya, dari 1. Oke, Sila tadi kurang konsentrasi. 2. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Ada yang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, tujuan pembelajarannya yaitu kalian menganalisis norma-norma yang ada dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita tahu norma dan tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu norma? Bebas. Ini Pak. Ya. Norma adalah sebuah aturan yang memiliki sanksi jika dilanggar. Oke, tepuk tangan. Norma adalah aturan plus ada sanksi bagi yang melanggarnya. Ya, kalau tadi definisinya, tetapi tadi ditambahkan ada sanksi. Berikutnya, ada tidak yang apakah yang dimaksud dengan norma tersebut? Tadi norma agama disebutkan, norma kesusilaan disebutkan, norma kesopanan juga disebutkan, dan norma hukum juga disebutkan. Apa itu norma agama? Ya, sebelahnya Claudia. Norma agama itu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Oke, aturan ataupun pedoman ataupun petunjuk yang bersumber dari agama. Ya, setiap agama di Indonesia ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Semua pasti ada aturan bagi umatnya. Ya, oke. Pelanggaran norma hukum contohnya tawuran. Ya, pelanggaran norma hukum contohnya adalah tawuran. Ya, tawuran bisa memicu keributan dan sebagainya, bahkan korban ya melukai orang lain. Nah, itu bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang dilanggarnya. Ya, contoh ya sekali. Yang kanan ya Pak. Ya. Contoh norma hukum yang umum diterapkan dalam masyarakat. 1. Larangan mencuri. 2. Larangan pembunuhan. 3. Kewajiban membayar pajak. 4. Peraturan lalu lintas. 5. Larangan diskriminasi. 6. Larangan perzinaan. 7. Larangan penyebaran informasi palsu. Oke, tepuk tangan untuk Aska. Ya. Nah, Norma kesusilaan. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, berbicara sopan. Yang ketiga, menjaga rahasia. Yang keempat, berbagi dengan sesama. Yang kelima, menjaga perilaku di tempat umum. Yang enam, bersikap jujur. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan. oke, tepuk tangan untuk Agnes. Titip ya. Oke, berikutnya contoh norma kesopanan. Ya, silakan coba sebutkan norma kesopanan. Ucapkan salam. Yang kedua, menggunakan kata tolong dan terima kasih untuk meminta bantuan. Yang ketiga, menjaga jarak yang sopan. Yang keempat, bergantian berbicara. Yang kelima, menunjukkan sikap mendengarkan dan merespon. Yang keenam, Untuk merapikan pakaian kalian ya, biar itu menunjukkan norma kesopanan ya. Begitupun dengan kursi biar terlihat rapi dan lain sebagainya ya. Oke, itu adalah merupakan contoh dari norma kesusilaan dan norma kesopanan ya. Yang mana? Sanksi. Fungsi norma sebagai Sebagai ya, hukuman.
Fungsi norma sebagai hukuman. Fungsi norma untuk pelanggar-pelanggarnya. Ya, boleh. Apalagi fungsi norma? Ya, apa? Tupa, fungsi norma. Fungsi norma itu untuk melarang kita untuk tidak melakukan kejahatan tersebut agar tidak masuk ke penjara gitu sih. Oke, tepuk tangan. Ya. Menghimbau atau melarang kita supaya kita tidak mendapatkan hukuman atau sanksi. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus Ceci. Ya, fungsi norma itu ya sebagai pedoman, kan berisi larangan dan perintah, ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran norma, baik norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Ya, kalau kita norma, apa tujuan norma kira-kira? Ya, Kinan, tujuan norma. Salah satunya menciptakan kehidupan yang rukun. Menciptakan kehidupan yang rukun. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, siapa lagi? Ya. Menciptakan kehidupan yang damai tanpa adanya kekerasan di lingkungan sekitarnya. Oke, menciptakan kedamaian tanpa ada kekerasan di lingkungan sekitarnya. Oke, bagus. Ada lagi 4 norma. Ya. Kira-kira ini adalah bentuknya perintah, ya. Kan norma itu ada perintah dan ada larangan. Gambar pertama menggambarkan tentang apa? Gotong royong. Gotong royong merupakan sila norma apa penerapannya? Norma kesusilaan, ya. Di situ ada warga bergotong royong membangun rumah salah satu warga. Ya. Oke. Yang kedua. Apa? Norma kesopanan contohnya? Ya, bersalaman kepada guru saat memasuki sekolah. Ya, biar salam, terus senyum, apalagi? Sapa, sopan, santun. Ya, betul. Berikutnya, yaitu norma agama. Apa itu? Berdoa sebelum belajar. Tadi di awal kita sudah berdoa. Hukum yaitu apa kira-kira? Ya, membayar tugas kelompok. Contohnya seperti ini. Nanti kalian mendeskripsikan, ya. Kalian mendeskripsikan hasil pengamatan gambar tersebut. Terus norma yang dilanggar beserta alasannya. Bagi ini merupakan kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Ya, nanti ada gambar-gambarnya kelompok 1. Oke, ada pertanyaan sebelum kalian berdiskusi? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan baik terkait dengan norma ataupun terkait dengan tugas kelompok. Gambar ini ya, tahu ya, silakan dianalisis. Kelompok 4 ini nih yang sering anak muda lakukan, ya. Silakan menganalisis gambar tersebut. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, ya. Silakan kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Sudah ini lengkap. Oke, sanksi beserta sanksi-sanksinya ya, biar ada efek jeraknya. Pertama ini tugas yang 1 ya. Nah, sering ditemukan di sekolah ya, yaitu mencontek. Kenapa? Nah, ingat nih, sering melakukan. Nah, diskusikan. Ini kelompok yang tugas 2, yaitu kesopanan. Contohnya tadi gambar. Oh, ibu-ibu yang nyuekin. Ya,
Kalau kita ngobrol, ya jangan seenaknya duduk main HP nyuekin. Ya, nah itu berarti tidak ada sopan santunnya. Ya. Oke, yang kelompok 3 tadi analisis gambarnya yaitu gambar Orang yang lari gitu. Ya, ya berarti orang yang Udah gitu beda gender juga Pak alamatnya. Jawabnya di tempat lain. ya betul ya itu di tempat barisan laki-laki, sedangkan itu barisan perempuan ya sering. Ya, oke, ini kelompok 1. Pelanggarannya, efek jerahnya, oke. Oke, anjurannya ya harus belajar sebelum adanya ujian, betul, agar tidak melakukan. Masih ingat ice breaking yang tadi di awal pembelajaran? Apa saja? Dulunya. Hari 1. 2 3 Bagus. 4 Harus bunyi betul. 5 6 Oke, berdua. Oke. Sekarang diuji berdua. Konsep. Silakan, dan mulai dari siapa? 1 2 Ulang. Perkenalkan dari kelompok mana? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 dari kelompok 1. Kita perwakilan dari kelompok 1, ada aku Kalila, ada Almaira, ada Rido, sama ada Nuraska. Jadi kita di sini mau mengamati tugas gambar 1. Yang pertama itu ada hasil pengamatan gambar yang akan dibacakan oleh 1. Gambar tersebut menunjukkan siswa yang sedang Ayo, semangat ya. sedang mengikuti ujian. Ini di tengah boleh. Nah, di situ boleh. Yang sedang mengikuti ujian. Ya, dan ada di antara siswa yang mencontek pekerjaan dari siswa lainnya. Siswa tersebut mencontek karena kurangnya persiapan dalam melaksanakan ujian sehingga melakukan sebuah pelanggaran norma dan aturan dalam melaksanakan ujian. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, norma yang dilanggar beserta alasannya. Mencontek adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Dikarenakan perbuatan mencontek adalah perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan hati nurani. Ketidakjujuran yang dilakukan dalam perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani. Namun siswa 3 itu mengapa pelanggaran norma kesusilaan ini sering terjadi dan sanksi yang dapat diberikan itu apa? Jadi pelanggaran norma itu dilakukan karena kurangnya persiapan dalam menghadapi ujian dan hilangnya konsentrasi yang penting, dan yang paling penting adalah rasa malas untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian besok. Nah, sanksi yang didapatkan adalah siswa bisa didiskualifikasi dalam ujian tersebut dan tidak Contek tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, luar biasa isinya ya. Maka dari itu agar tidak mencontek, bagaimana persiapkan diri lebih matang, percaya diri dengan jawaban diri kalian masing-masing, persiapan jauh-jauh hari. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan dari tugas gambar 2 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinantiana Putri Arianto. Perkenalkan, nama aku Tufatus Hasan Kamila. Nama saya Puspita Apsari. Nama saya Eva Skarwati Yulzain.
Jadi dari hasil pengamatan gambar kedua ini dapat kita simpulkan bahwa Nah, di gambar tersebut itu menunjukkan dua orang yang sedang berkomunikasi, namun sikap yang ditunjukkan ibu tersebut cuek sambil bermain HP dengan posisi yang tidak sopan, padahal ada yang sedang berbicara padanya. Nah, norma apa sih yang dilanggar dan alasannya itu apa? Norma yang dilanggar ibu-ibu tersebut ialah norma kesopanan karena sikap yang ditunjukkannya itu berupa membelakangi penanya dan tetap sibuk dengan HP-nya tanpa menghiraukan orang lain yang sedang mengobrol dengannya. Lalu ditambah dengan perilakunya yang tidak sopan, yaitu mengangkat satu kakinya. Kami dari kelompok 3 di sini kita akan menjelaskan, mendeskripsikan tentang gambar ini. Kalau dari gambar ini, kira-kira apa sih? Jadi di gambar ini, gambar tersebut menunjukkan seorang laki-laki yang berlari di depan jamaah perempuan yang sedang melaksanakan sholat. Sudahlah melewati orang lagi sholat di barisan perempuan pula. Norma yang dilanggar beserta alasannya. Jadi di gambar ini perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut melanggar norma agama karena berlari di depan jamaah juga melanggar norma kesopanan karena tidak menghargai dan mengganggu orang yang sedang beribadah. Selanjutnya nomor 3. Baik, selanjutnya yaitu mengapa pelanggaran terhadap norma sering terjadi dan sanksi yang dapat diberikan. Jadi kenapa perilaku seperti ini sering terjadi itu karena kurangnya edukasi dari orang tua dan orang-orang sekitarnya, dan hal yang harus dilakukan tentang agama agar dia tahu bahwa perilaku seperti itu tidak boleh dilakukan gitu. Dan sanksinya itu mungkin dia dimarahi, dijadikan bahan gosip, atau mungkin dinasehati oleh orang lain atau dimarahi. Orangnya sedikit menahan tawa ya, tawa. Nah, itu mengganggu kehusuan juga, ya betul. Apapun yang terjadi di depan, ya tetap kita itu kan harus tetap khusyuk. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nabila. Kami dari kelompok Ziki Zaga. Oke. Oke. Yaudah. Abi, bajunya. Oke, kita akan mendeskripsikan tentang gambar ini. Jadi di gambar itu ada beberapa siswa yang memakai seragam sekolah berboncengan tanpa menggunakan helm dan juga mereka ugal-ugalan saat berjalan. Norma yang dilanggar dari orang ini itu mengendarai motor tanpa menggunakan helm merupakan pelanggaran terhadap norma hukum karena perbuatan ini melanggar UU lalu lintas karena dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan berkendara. Nah, yang dia dapatkan itu apa? Hukumannya gitu. Iya, kalau dari ugal-ugalan mungkin kalau dari mereka sendirinya bisa kecelakaan, tapi kalau dari orang lain kayak misal ditilang sama polisi. Ziki Zaga. Oke. Luar biasa, ada ekspresinya ya. Oke, silakan duduk. Oke, yang terakhir adalah penutup bagaimana pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, berbagai kasus pelanggaran. Setidaknya ada pemahaman yang bermakna di dalam diri kalian. Nanti setiap perwakilan satu-satu untuk memberikan evaluasi atau memberikan hal yang baru ia dapatkan di dalam pembelajaran ini sebagai bentuk refleksi pembelajaran. Ya, oke. Dengan mengikuti pembelajaran ini, saya ternyata tahu tentang pelanggaran-pelanggaran mana yang harus tidak boleh dilanggar dan sanksinya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, oke. Sebagai kelompok 1,
Ya. Yang pastinya selesai dari materi ini bisa lebih ingat lagi dan bisa ngeresum lagi materi tentang norma-norma tadi yang sebelum ini. Dan bisa dapat ilmu-ilmu baru tentang norma-norma kesusilaan dan lain-lain. Terus apa lagi ya? Tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Udah, mungkin itu aja sih Pak. Oke, tepuk tangan ya. Sebenarnya jawabannya sama, cuma menambahkan kita jadi lebih tahu dan kita bisa membatasi diri kita supaya nggak melakukan hal yang berlebihan yang bisa melanggar ke arah norma. Iya, contohnya tidak menyontek. Iya, betul sekali. Oke. Ya, hasil berikutnya refleksi dari siapa? Oke, dari Kinan. Oke, bagus sekali. Dari pembelajaran hari ini, pelajaran yang kita dapatkan yaitu kita dapat mengetahui mengenai norma-norma, baik pengertian norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Terus kita dapat mengetahui contoh-contohnya dan sanksinya apa saja serta cara menghindarinya deh. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Kinan udah merefleksikan pembelajaran hari ini. Berikutnya siapa di sini terakhir untuk memberikan refleksi pembelajarannya dari hasil dari pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan Claudia. Dari pelajaran kali ini kita tuh bisa dapat kalau kita harus menaati peraturan agar kayak semuanya bisa tertib dan teratur. Oke, terima kasih Claudia. Menyimpulkan bahwa kita tadi belajar tentang norma dan apa saja kasus-kasusnya yang ada di masyarakat, ya seperti tadi, yaitu tindakan mencontek. Berikutnya adalah ugal-ugalan di tengah masyarakat, di jalan raya. Berikutnya adalah tentang sopan santun terkait dengan kita mengobrol dengan siapanya kita harus sopan, ya. Terus yang terakhir yaitu kegiatan di masjid atau musola, ya jangan sembarangan lari-larian ataupun lewat. Ya, nah itu berarti melanggar norma agama. Ya. Bapak minta satu orang menyimpulkan yang Ramdhani. Kesimpulan terakhir sebelum baca doa. Dibaca di depan. Sini Pak. Depan nggak apa-apa. Ya, Ramdhani membacakan kesimpulan di akhir pembelajaran. Nah, teman kita. Ya, silakan baca dengan jelas. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma dapat berupa norma sosial, norma hukum, atau norma moral. Mereka berfungsi untuk menjaga ketertiban, membentuk interaksi sosial, dan menciptakan kesepakatan tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Norma kesusilaan. 1. Menghormati orang tua. 2. Berbicara sopan. 3. Menjaga rahasia. 4. Berbagi dengan sesama. 5. Menjaga perilaku di tempat umum. 6. Bersikap jujur. 7. Menghargai perbedaan. Itulah kesimpulan dari teman kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermakna dan menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai ketemu di minggu depan, kita akan melakukan pembelajaran yang lebih keren dan lebih bermanfaat lagi. Silakan dirapikan dan pimpin doa kepada ketua kelas. Dipersilakan. Yang lain tolong topinya dilepas dulu. Ya. Sebentar. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.